Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Tiada kata yang paling indah kecuali ucapan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita bermacam-macam nikmat yang sangat begitu besar. Oleh karena itu, tidak ada alasan kita untuk sedetik pun, semenit pun untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam selalu kita hadiahkan kepada panutan kita, tiada lain dan tiada bukan baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaatnya yang selalu kita nantikan. Kita harapkan yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hadirin dimanapun Anda berada yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tausiah dengan tema bulan Ramadan adalah bulan untuk kita berjihad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana di bulan Ramadan ini kita dituntut untuk berjihad. Berjihad apa? Berjihad melawan hawa nafsu. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Ayuhal jihadil akbar ya Rasulullah? Jihadul nafsi. Sesungguhnya kita telah kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Sahabat bertanya, apakah jihad yang besar itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini kita berpuasa gunanya adalah untuk berjihad melawan hawa nafsu kita. Dan harus kita ketahui bahwasanya ketika kita berpuasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi kita juga menahan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menahan segala hal yang berbau dengan dosa. Kita menahan hal-hal yang memang benar-benar adalah hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau kita berpuasa hanya menahan lapar dan dahaga, kita tidak tahu apakah puasa kita benar-benar mendapatkan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tahu, puasa kita hanya sekedar mendapatkan lapar dan dahaga. Sebagaimana yang sudah digambarkan dalam sabda Nabi, kam bin shaimin laisa min siyamuhi lal ju', yang artinya betapa banyak orang yang berpuasa tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasa itu kecuali lapar dan dahaga. Oleh karena itu jangan pernah kita sudah merasa puas, kita sudah berpuasa, tapi seandainya kita masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa masih tetap menciptakan aib orang lain. Kita berpuasa masih saja mencaci memaki saudara kita. Kita berpuasa tetapi masih melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti kalau ini kita lakukan, maka kita termasuk yang dikatakan dalam Nabi, kita hanya mendapatkan apa dari puasa itu kecuali lapar dan dahaga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya ibadah puasa ini modalnya sangat kecil, hanya bermodalkan niat, tetapi aplikasinya sangat begitu berat. Kenapa? Kita lihat masih banyak saudara-saudara kita yang masih enggan untuk bisa melakukan puasa, atau bahkan ada yang berpuasa
tetapi dia tidak mendapatkan esensi dari puasanya. Dia hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi tak satu pun kewajiban yang dia lakukan. Dia puasa tetapi tak melakukan ibadah sholat. Ini juga menjadi sesuatu yang keliru. Berarti dia berpuasa tidak dengan iman dan wahtisaban, dengan keimanan dan keikhlasan. Padahal Rasulullah sudah memberikan jaminan kepada kita, kalau kita berpuasa dengan keimanan dan keikhlasan, Allah akan mengampuni dosa kita. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita manfaatkan ibadah puasa ini. Ibadah di bulan Ramadan ini adalah sarana kita untuk berjihad, di mana di Ramadan tahun ini ternyata tugas kita bertambah. Di samping kita berjihad melawan hawa nafsu kita juga berjihad melawan pandemi yang sudah melanda negeri kita. Oleh karena itu, dengan situasi yang melanda negeri kita, jangan membuat kita menjadi patah semangat, jangan membuat kita menjadi putus asa, menjadi manusia yang tak berdaya, sehingga kita menjadi orang-orang yang lemah. Karena sesungguhnya kalau kita benar-benar adalah orang-orang yang yakin dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan merasa yang namanya gelisah gundah gulana, karena kita yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kita. Mudah-mudahan dengan keyakinan kita, dengan keikhlasan kita, dan dengan kesungguhan kita untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini, Allah memberikan pertolongan buat kita. Oleh karena itu, mari kita berjihad di bulan Ramadan ini. Sembari kita berjihad, juga kita memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita gelar sebagai orang-orang yang menang, yang sudah melewati segala ujian dan cobaan yang telah Allah memberikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kita karunia untuk bisa menyudahi Ramadan ini dengan sampai di penghujung Ramadan, dan mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk bertemu di Ramadan yang akan datang. Mungkin hanya ini tausiah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.